Selamat pagi Bu Elsa dan teman-teman. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai kasus Culture and Cyberspace Child Free Movement. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Francisca Alfioni sebagai penyusun, saya sendiri Francisca Cabrini sebagai presenter, Rizky Permatasari sebagai anggota, Chandra Kusuma sebagai anggota, dan yang terakhir Avelina Lourdes Brahma sebagai anggota. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Child Free Movement. Menurut Wikipedia, Child Free Movement merupakan suatu gerakan atas pilihan atau keputusan atau pemikiran mengenai seseorang tanpa memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Sedangkan dari sudut pandang psikologi, Child Free merupakan keputusan yang diambil secara sadar oleh pasangan dalam tidak ingin memiliki anak ataupun keturunan. Banyak pertimbangan yang menyebabkan seseorang atau pasangan memutuskan untuk child free. Bahkan dari sudut pandang masyarakat pun banyak pro kontra. Kali ini kami akan membahas mengenai kasus Gita Savitri Dewi dan Paulus Andreas Patrohap. Gita dan Paulus adalah pasutri yang telah menikah sejak tahun 2018 yang mengikuti gerakan Child Free Movement. Pasutri ini kini menetap di Jerman sejak beberapa tahun yang lalu semenjak menempuh pendidikan. Gita dan Paulus mengaku mempunyai anak bukanlah alasan mereka untuk menikah. Gita yang merupakan seorang YouTuber yang terkenal di kalangan masyarakat, memilih gerakan child free yang dilakukan tentu saja menuai banyak pro dan kontra dari khalayak umum. Saat itu, pada tanggal 16 Agustus tahun 2021, kita membuka question and answer dan ia dihujani dengan pertanyaan mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak. Setelah itu, kita langsung menanggapi pertanyaan tersebut dengan memberikan argumennya yang menjadi landasan pemikirannya mengenai child free. Kita menceritakan bahwa ia sudah sepakat dengan suami untuk memilih child free, yaitu ingin hidup berdua saja. Menurut mereka, memiliki anak merupakan suatu hal yang besar dan bukanlah suatu kewajiban dalam hidup. Mengatakan hal seperti ini kepada khalayak umum bukanlah hal yang mudah bagi kita dan pasangan. Adapun alasan Gita dan Paulus untuk tidak memiliki anak, karena mereka merasa nantinya tidak bisa bertanggung jawab atas hidup anaknya dan kita takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik karena melihat banyak orang tua menyiksa anaknya sendiri dan kerap kali terjadi kasus bahwa anak tersebut hanya disia-siakan atau ditelantarkan oleh orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan sebab akibat Gita dan Paulus memilih child free. Berdasarkan sebab akibat, yang pertama, kita memiliki trauma yang disebabkan oleh masa lalu, ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi, serta banyaknya kecemasan berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, tanggung jawab finansial. Pasangan tersebut takut untuk tidak bisa memenuhi keinginan anak dan berakhir menjadi orang tua yang gagal. Selanjutnya, pasangan ini memiliki opini tersendiri yang memperkuat mereka untuk tidak memiliki anak dan mengikuti child free. Dan yang terakhir, pasangan tersebut ingin hidup berdua tanpa adanya seorang anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan kelebihan, pasangan lebih memiliki quality time bersama, dan mereka lebih menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, pasangan lebih mengenal satu sama lain karena mereka hanya terfokus dengan suami dan istri tanpa adanya seorang anak. Yang terakhir, pasangan tidak memiliki ketakutan atas trauma yang dialami dan trauma yang ditakuti. Selanjutnya, kekurangannya adalah tidak memiliki keturunan, menimbulkan konflik dari keluarga dan masyarakat berupa pro dan kontra. Dan yang terakhir, menimbulkan konflik dan keretakan rumah tangga jika salah satu dari pasangan tersebut tidak setuju untuk mengikuti child free. Kesimpulan dari kelompok kami adalah, child free tentu bukanlah keputusan yang mudah dan harus dipertimbangkan secara baik-baik sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.
Penyebab kita dan suami memilih untuk child free yaitu dengan adanya trauma, ketakutan, kekhawatiran, atau terkait dengan berbagai kesiapan baik dari segi mental, finansial, ataupun hal lain yang belum mereka jelaskan. Menurut kelompok kami, solusi dari masalah ingin memiliki anak atau tidak masih ada waktu untuk mempertimbangkan bahwa memiliki anak bukanlah suatu hal yang buruk dan menakutkan. Jika memang kita takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik, menurut kami, kita bisa lebih percaya diri dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Child free memiliki dampak positif dan negatif. Untuk orang yang memiliki child free, seperti kita Savitri yang saat ini masih merasa belum ingin memiliki seorang anak dengan berbagai alasan, menurut kelompok kami, pasangan tersebut bisa lebih memantaskan diri, mempertimbangkan keputusan, mempersiapkan diri dari berbagai hal, baik dari segi mental maupun yang lainnya, apabila suatu saat berubah pikiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.